Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bicara tentang wajah hukum negeri kita, ini dunia hukum kita itu kayak busuk dari kepalanya. Hei penguasa, adillah pada kami tak bodoh. Meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Kau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati. Jangan banyak intrik, apalagi bikin tadi. Bijaklah dalam membuat peraturan. Jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Selamat datang di ruang kedaulatan rakyat, di mana kebebasan berekspresi tak boleh dibungkam. Prof, ini tentang saya. Bicara tentang wajah hukum negeri kita, ini dunia hukum kita itu kayak busuk dari kepalanya. Seperti ikan, memang ikan itu busuk dari kepala, Bang. Kalau kita lihat busuk dari kepalanya, tadi saya dikasih data, ada 1.385 pejabat pemerintah dan swasta di penjara karena korupsi. Jadi kita bayangkan, masuk di akal kalau sejumlah itu, karena kepalanya saja seperti sekarang. Gitu. Busuk dari Pertanyaannya, apakah yang masuk penjara itu sudah level kepala? itu. Karena kalau belum, ya kan, bisa lebih penuh lagi penjara kan? Di masa Pak Jokowi ada 6 menterinya. Jadi itu termasuk level kepala. Kalau level kepalanya begitu, gimana ke bawahnya? Di bawahnya ya. Tapi setidaknya, saya masih punya harapan, walaupun di lorong yang gelap ini, pasti masih ada setitik cahaya di ujung sana. Jangan pernah putus harapan. Itu keinginan saya. Tetapi melihat kasus-kasus yang marak belakangan ini, apa yang mau kita wariskan kepada generasi berikutnya ketika melihat dari segala aspek lembaga peradilan kita, lembaga hukum kita, ternyata di kepalanya sendiri itu busuk, Mas. Ya, kalau ditanya apa kita wariskan, saya juga nggak tahu. Ya. Menambah semangat perjuangan bangsa kita di dalam mendorong perbaikan-perbaikan lah. Tadi Prof kita bicara tentang dunia hukum kita yang begitu jelek dan busuk mulai dari kepalanya. Kita ingin Prof bicara lebih dalam tentang Soal kebusukan atau apa? Nah, iya, mulai dari kepalanya, karena sekarang ini kerusakan itu berada di berbagai lini dan berada pada pucuk-pucuk pimpinannya ya. Ada yang sudah ketangkap, ada yang belum. Tapi bagi yang belum tertangkap dan belum mungkin kena batunya gitu kan, tinggal nunggu waktu. Orang tahu semua lah itu pelanggar hukum. Katanya Prof ya, tertangkap itu bilang soal apes gitu. Ya. Tapi kalau bicara soal kebusukan, Prof, tadi saya bicara sama Bang Don, jangan-jangan nanti kalau semua ditangkap ya nggak ada tempat untuk menampung para busuk-busuk ini, Prof. Iya, tapi mungkin suatu saat memang harus terjadi hal seperti itu. Karena begini, terkadang sesuatu seperti orang mau melahirkan. Orang mau melahirkan itu kalau dikeluarkan dari jalan-jalan yang normal susah, kan harus operasi sesar. Yeah. Dan operasi sesar itu berdarah-darah. Yeah. Tetapi biasanya ada dokter yang menyembuhkan luka-luka itu yang tadinya ada. siapa dokter itu? Ya masyarakat lah. Masyarakat. Hati nurani masyarakat. Oh, gitu. Kita semua, karena menurut saya masih banyak orang yang sadar dan cinta akan negeri ini, akan kelangsungan negeri ini masih banyak. Masih ada tempat nggak untuk di depan nih? Depan. Saya tidak pikir depan belakang, karena seperti Anda tadi bilang, saya tuh dulu sebelum masuk ke kabinet, sebelum zaman reformasi, juga karena berteriak soal hukum. Sesudah saya masuk juga berteriak soal penegakan hukum. Sesudah saya keluar lagi penegakan hukum. Kalau nadanya itu rasanya saya tidak pernah berubah. Betul. Tapi tinggal bagaimana masyarakat merespon itu bersama-sama. Yang penting negara ini selamat. Karena menurut saya ya, keyakinan saya di berbagai negara itu kan, negara itu kehancurannya atau kemajuannya ditentukan oleh penegakan hukumnya. Betul. Manakala hukum itu diinjak-injak, itu hanya nunggu waktu saja, nunggu giliran aja. Jadi jangan enak-enak gitu. Apalagi kalau terjadi konspirasi kotor antar para pejabat gitu untuk melakukan sesuatu. Nah, teorinya kalau pengkhianat dan pengkhianat itu bekerja sama, penjahat dan penjahat itu bekerja sama, itu akan saling mengkhianati di antara yang satu. Ujungnya akan Ujungnya kita lihat aja, dan nampaknya ya udah mulai sedikit-sedikit gitu. Artinya susah sebetulnya menyembunyikan kejahatan
kejahatan. Kejahatan. Sesempurna apapun ya. Tapi bukannya begini, biasanya sesama penjahat ada dalam satu habitat yang sama dan malah saling melindungi, dan malah makin besar. Iya sementara, tetapi ketika musuh di luar sudah dihabisi semua, terjadi rebutan di antara mereka kan. Nah oleh sebab itu, mari kita optimis saja. Ya terus terang aja, negeri kita sedang menghadapi masalah, menghadapi pengkhianatan oleh para pemimpinnya, oleh tokoh-tokohnya, dan Anda atau anakku ini yang nanti harus ikut menyelamatkan masa depan. Kan kita menyiapkan mereka. Itu normatif. Baik. Terlalu normatif untuk mengatakan bahwa itu akan terjadi. Kita kan lagi pikir bahwa ini akan terus bergulir dan terus memproduksi kejahatan-kejahatan atau memproduksi mafia-mafia baru di bidang hukum. Yang Prof mengatakan apa saja pasal bisa dijual belikan, pasal bisa dirundingkan sebelum disidang, kemudian bisa dibayar dan seterusnya. Ya habitat lama yang susah kita putus. Jangan putus asa. Anda tahu Pak Harto dulu betapa kuatnya kan? Betul. Gelinding-gelinding jatuh juga pada akhirnya. Karena pasti ada orang yang enak di dalam. Sementara di depan orang juga sudah menghadang kan. Sekarang tuh orang bicara, wah itu hebat tuh approval ratingnya 72 gitu. Oke, Pak Harto dulu 1000% lebih. Betul. Iya. Masih ingat 11 Itu Maret. sangat ingat. 11 Maret 1998 pengumuman Ketua MPR Harto. Pak Harto didukung oleh 100%. Rakyat Indonesia. Nggak ada satupun. Ini kan baru 72%. Betul. 100% 2 bulan kan. Mei jatuh. Yang bilang 100% itu yang lari duluan kan. Itu betul. Karena nggak bisa itu hukum alam. Alam sosiologis. Nah bicara dukun dalam perspektif hukum, Prof, itu ada dukun-dukun yang bermain, yang tidak kasat mata, yang kita tahu nih ada permainan, tapi orangnya ya secara jelas itu susah untuk membuktikannya, Prof. Nggak susah, cuma kita nggak punya kekuasaan untuk melakukan itu. Kita tahu si A atau mulai dari yang paling tinggi sampai ke samping. Ini nih yang melakukan ini, yang menipu ini. Tapi kan hukum itu otoritas. Ketika kita akan dia harus dia juga yang menindak. Dan ketika dia nggak bisa, pada akhirnya harus digempur kan gitu kan. Itu yang selalu terjadi dalam sejarah. Para pengkhianat yang berkomplot, lalu kemudian para penjahat yang berkomplot ini harus diakhiri dan harus diselesaikan oleh kewenangan. Iya betul. Oleh kewenangan, dan artinya proses-proses formal harus ditempuh dulu. Kalaupun harus menunggu, Prof, menunggu mereka saling berkhianat. Ya itu jalan yang sendiri, jalan alamnya kan sendiri. Tapi kalau tidak ingin sampai hancur-hancuran nih, mulai membenahi satu-satu agar kita memperbaikinya tuh lebih enak. Siapa sih yang dimaksud Prof Mahfud pengkhianat itu? Kalau bicara tadi kata-kata pengkhianat itu? Ya banyak kan. Menurut saya semua pemimpin yang tidak taat konstitusi adalah pengkhianat terhadap konstitusi. Kan itu saja. Cuma kalau sudah diformulasikan hukum, pengkhianat itu menjadi penjahat kalau sudah ditangkap dan divonis kan gitu. Ini pengkhianat. Belum kita bisa sebut pengkhianat dengan ukuran-ukuran keilmuan pada akhirnya, dan ukuran-ukuran wajar yang difahami oleh masyarakat. Siapa yang dimaksud pengkhianat itu? Prof Mahfud mengatakan ini sampai sakit hati atau gimana sebetulnya? Enggak sakit hati, kita harus berjuang. Karena begini, sering ada orang bicara begini, Pak Mahfud tuh bicara gitu karena sudah kalah pemilu. Saya kan begini, disclaimer saya selalu begini, ngelawan Prabowo dan Gibran. Saya bukan pendukungnya. Saya dan Ganjar merasa lebih baik dari dia. Tapi rakyat ternyata menganggap Prabowo, Gibran yang lebih baik misalnya. Ya diterima saja kan gitu. Oleh sebab itu sesudah ini saya bicara. Kenapa saya bicaranya sekarang? Ya karena saya sudah declare Prabowo, Gibran menang, silakan jalan. Tapi kita akan mengkritisi juga. Kalau sebelum itu misalnya, sebelum MK memutus bahwa dia menang, saya kalau ngomong itu salah. Nah, ini kan karena kalah kan gitu kan. Nah sekarang ngomong dong, saya sudah aku yang dah menang, sekarang saya akan kritis. Ini ada dua perbedaan. Ketika Prof bicara begini, saya menganggap itu sebuah sikap politik atau sebuah political state. Tetapi ketika kita bicara substance, moral, orang akan mendengar bukan Pak Mahfud begini nih. Kira-kira begitu. Ya masing-masing orang bisa punya ini. Tapi apakah teriakan Prof Mahfud itu dari intonasi, nada, tonnya itu masih sama nggak? Saya tidak tahu ya sama atau tidaknya. Tetapi kalau pakai ukuran saya itu medsos yang saya buat. Nah dari situ kan misalnya setiap saya ngomong apa, betapa gemparnya kemudian. Nah itu aja ukurannya. Karena saya mengukurnya itu sejak dulu ketika saya masih menjabat misalnya. Kalau saya melakukan sesuatu, saya pancing lewat media aja. Ini sebenarnya. Ini baru pertama saya buka. Jadi suatu hari saya mendengar kabar salah seorang cawapres gitu mau ditangkap oleh KPK. Itu di akhir September A1. Terus wah saya kaget, ini kacau nih kalau seorang sudah jadi cawapres. Mungkin cawapresnya Anda. Saya undang KPK, betul Anda mau ngajak cawapres? Jangan, saya bilang ini pemilu. Ini kan sebentar lagi nangkapnya nanti aja. Sekarang biar ikut pemilu.
pemilu dulu. Terus dia bilang gini, enggak Pak, saya bilang sih ini loh yang mau Anda tangkap. Iya. Mau dipanggil KPK lalu mau ditahan, inilah yang mau ditahan gitu. Enggak Pak kalau ini, tetapi mungkin saja itu terjadi. Kenapa? Kalau penyidik itu tiba-tiba ngundang komisioner, lalu paparan, lalu bahwa dia harus tangkap, hari ini juga bisa ditangkap. Tapi sampai hari ini belum. Lalu dia bilang, tapi Pak, kalau Syahrul Yassin Limpo sudah tersangka. Waktu itu belum ada yang tahu. Belum ada yang tahu. Tersangka. Lalu dia cerita, Syahrul Yassin Limpo itu Pak, tersangkanya sejak bulan Juni. Tapi Pak Firly tidak mau tanda tangan sejak bulan Juni. Baru Pak Firly sedang ke Korea, kami tanda tangan rame-rame, berempat katanya. Tanpa ketua. Iya, kan aturannya kolektif kolegial. kalau ketua sedang di luar, yang 4 boleh mewakili. Nah, sejak itu Pak Firly sedang di luar dikirim ke Presiden. Nah, saya minta suratnya kan. Mana? Oh iya, tanggal 26 September. Nah, tanggal 1 atau 2 itu ya. Pak Syahrul Yassin diberitakan menghilang. Iya. Iya kan? Iya. Menghilang. Wah, ini saya sudah tahu nih strateginya. Ini mungkin sudah mendengar tersangka. Dia tidak mau pulang sebelum Pak Firly mungkin pulang. Iya. Pak Firly mengambil tindakan agar ini batal. Itu tadi komplotan sesama titik-titik itu. Iya, sehingga akhirnya saya datang ke Pak Presiden. Pak, ini Syahrul Yassin enggak pulang, Pak. Enggak mungkin lah menteri kok menghilang. Iya. Ini udah tersangka loh, Pak. Oh iya. Begitu, Pak. Ya sudah, kita ikuti proses hukumnya gitu. Iya. Keluar dari istana, itu Syahrul Yassin Limpo tuh udah tersangka loh. Saya bilang, wow, teman-teman dinas marah. Marahnya apa itu? Oh, jadi juru bicaranya. Tapi sebenarnya pikiran saya agar dia pulang. Kalau tidak diberitahu, tersangka kan hilang dulu sampai diselesaikan secara adat. Kan? Baru diselesaikan secara adat pulang. Adat tanda kutip ya. Saya bilang bisa dikejar Interpol karena dia menteri. Nah, pulang besok langsung ditahan. Ya, ini cerita baru, Bang. Kan baru sangat menarik. Nah, kembali lagi kepada apa yang ditanyakan sama Doni tadi. Ini kan soal suara seorang Prof Mahfud. Ketika di dalam kekuasaan kita melihat hasilnya, suara keras lalu kemudian ada langkah lepas dari hasil akhir yang masih konkret, tetapi itu ada langkah. Ketika bersuara di luar itu tampak seperti powerless. Gimana, Prof? Enggak juga. Kalau saya merasa itu tadi ukuran saya dari tanggapan media. Ia tetap juga menjadi rujukan kan di berbagai ini gitu. Tetapi bahwa bukan pengambil keputusan langsung itu iya. Kalau dianggap powerless itu tidak bisa bertindak langsung itu iya. Memang kan perlu otoritas setiap tindakan itu. Iya kan? Soal pengaruh masih. Kalau nggak begitu juga nggak mungkin kita undang di sini, Bang. Tapi yang jelas ini, saya punya standar etik begini. Kontestasi politik itu siapa yang menang itu yang menentukan. Dan ketika menentukan dia secara etik harus memberi tempat kepada teman-teman seperjuangannya. Itu standar etik saya. Iya kan? Nggak bisa dong saya tidak berkeringat kok mau masuk ke sana. Tapi kalau nanti saya bilang begitu, wah ini sombong, so ini makanya saya diem aja. Tapi kalau saya bilang iya saya mau masuk gitu, wah orang ini nggak tahu diri juga. Jadi kita pakai etika saja karena saya punya sikap pendirian. Berjuang itu kan bisa di mana aja ya. Sebelum saya masuk ke kabinet di Jalan Gus Dur saya berjuang dari luar. Saya sudah bersama Gus Dur dari dalam, oke, bagus. Saya sudah keluar Gus Dur jatuh berjuang lagi, bagus juga. Lalu ke MK, ke DPR. Rasanya enggak ada masalah. Tapi kalau saya, Bang, Prof, saya lebih percaya kalau di dalam dengan otoritas itu lebih dahsyat ya. Artinya kalau Prof Mahfud membutuhkan untuk mencapai 100 km itu dengan kecepatan 60 km per jam, ya tapi kalau dengan punya otoritas itu bisa lebih cepat, Prof. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan dalam waktu bersamaan gitu. Ya memang iya, otoritas kan kuncinya tadi, otoritas. Tapi juga di atas otoritas, hukum dan sebagainya etika, moral. Ya, gitu sudah kan? dibuktikan tadi etika, moral. Ini adalah otoritasnya pemenang. Ya. Tapi kalau Prof melihat ini tanggung jawab sebagai warga negara, tidak boleh membiarkan itu. Jangan-jangan sikap ini sebenarnya membuka posisi tawar ini, Prof. Saya mau nawarkan gitu tuh, agar ada posisi tawar naik gitu. Maksud saya dengan sikap Prof itu membuat levelnya itu, posisi tawar itu memang tinggi gitu loh. Ya silakan aja kalau ada. Hasrat Pak Hasyim mulai melambung tinggi. Lihat waton, bodinya demplon. Burung Pak Hasyim mulai terbang tinggi. Baru bebas dari sangkarnya. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.